Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di seri pengembangan toko online dan untuk saat ini kita akan masuk bagaimana untuk menginstal toko online di WordPress ya. Pada prinsipnya untuk instalasi toko online pada dasarnya sama yang seperti yang pernah kita lakukan di hosting yang sebelumnya yang menggunakan Zero Host. Cuman mungkin nanti ketika kita menghadapi sebuah error dan sebagainya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan selain menginstal plugin WooCommerce dari dashboard. Itu juga bisa dilakukan melalui file manager. Makanya kemarin kenapa saya perkenalkan file manager, ya nanti teman-teman bisa mengakses penuh dari websitenya itu sendiri ya. Ya, kemarin kita sudah mengembangkan website kita sampai di sini ya. Jadi di pertemuan sebelumnya, dan untuk menginstal toko online-nya kita tetap masuk ke WP adminnya ya. Jadi dari sini masuk ke /wp-admin ya. Nah, masuk ke sini, kemudian teman-teman silahkan masuk sebagai admin ya. Username-nya mungkin beda-beda ya, tergantung kemarin waktu instalasi settingnya apa. Dan saya masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya ya. Untuk menginstal WooCommerce ya, untuk atau toko online-nya kita menggunakan plugin di sini ya. Kemudian add new ya, atau kalau misalnya teman-teman ingin lihat plugin yang sudah ada apa saja, tinggal klik install plugin, juga ini sama saja. Tapi karena kita akan menambahkan, maka kita pilih add new ya. Ini langkahnya sama dengan yang pernah kita lakukan di Zero Host juga ya. Kemudian di sini di pluginnya cari WooCommerce. Nah, ini pluginnya ya yang akan kita gunakan, yang WooCommerce yang by automatic ya. Coba kita install ya, semoga tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada bermasalah, nanti akan kita carikan solusinya ya. Jadi seperti itu. Kita coba install. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada error ya, ada installation file ya. Jadi ini tidak perlu dipikirkan kenapanya ya. Kita akan coba untuk menginstalasi plugin dengan cara yang lain ya. Jadi install plugin itu tidak hanya menggunakan cara seperti ini. Nah, nanti akan kita gunakan, kita akan melalui file manager ya. Untuk mengakses file manager, teman-teman bisa masuk ke Niaga Hoster ya, kemudian login with Google ya. Saya sudah login dengan Google saya, jadi tidak perlu email dan password ya. Ini langsung masuk. Sama langkahnya ya, teman-teman langsung kelola hosting. Nah, kemudian di sisi cPanel kemarin kita bisa masuk ya di all features, atau misalnya di sini sudah ada, langsung saja ke file manager ya, file manager. Makanya kenapa kemarin saya memperkenalkan file manager ini, biar teman-teman ada gambaran ya. Ini saya hilangkan dulu biar teman-teman tidak bingung, biar lebih simpel tampilannya. File website kita kemarin ada di public HTML ini ya, public HTML. Kemudian nah, ini adalah file website kita secara keseluruhan. Nah, nanti untuk pluginnya ada di mana? Ada di WP Content ini ya, WP Content. Kemudian di sini ada plugins ya, plugins. Nah, sebenarnya ketika kita gagal di sini tadi, sistem dari WordPress itu sebenarnya sudah membuatkan adanya folder WooCommerce di sini ya, tapi karena mungkin ukurannya terlalu besar dan sebagainya, itu tidak semuanya bisa di load, dan akhirnya instalasinya atau update mereka nyebutnya itu gagal ya. Nah, ini adalah file yang ada. Nah, jadi nanti semua plugin itu akan masuk di folder plugin ini. Nah, ini akan kita hapus dulu ya. Kita hapus karena tidak kita gunakan, di delete dulu. Jadi yang salah ini tidak kita gunakan, dan untuk skip ini dicentang saja skip, kemudian di confirm ya. Nah, ini adalah nanti kita akan mengupload file WooCommerce ya, plugin WooCommerce ke sini. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari kita mengunjungi namanya wordpress.org ya. Nah, di sini alamatnya lengkapnya ini ya, plugins WooCommerce ya. Jadi alamatnya ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi atau di Google Classroom ya. Nah, teman-teman bisa langsung download saja ya, disimpan di mana saja silahkan download. Kebetulan saya sudah mendownload ya.
Jadi ini filenya ukurannya sekitar 9 megabyte ya. Ukurannya untuk file zip, filenya zip ya, diperhatikan. WooCommerce 4.2 yang sekarang yang terbaru. Saya minimize. Nah, ini yang akan kita upload ke sini. Ya, pastikan posisi teman-teman itu berada di public HTML, WP Content dan plugins ya. Pastikan di sana. Kemudian akan kita upload melalui tombol upload ini. Di sini ada tombol upload, saya klik. Nah, diminta akan untuk bisa, kalau yang menggunakan PC bisa di drag and drop saja, nanti akan masuk langsung ke sini, atau pilih select files. Nah, select file diingat-ingat tadi nyimpennya di mana ya. Jadi nyimpennya di mana? Nah, ini saya sudah langsung diarahkan ke sini untuk penyimpanannya karena tadi saya taruh di sini WooCommerce ya. Kemudian saya open. Nah, nanti akan ada proses upload ya sampai 100%. Nah, teman-teman, proses uploadnya sudah komplit ya. Tinggal klik. Jadi kalau sudah 100% seperti ini, tinggal klik go back to directory untuk pluginsnya, kembali. Ini akan di otomatis close ya, akan masuk sini. Nah, ini adalah file yang tadi sudah kita upload ya. Ada file WooCommerce sama ya, filenya dengan yang di sini ya. Ini filenya sama. Yang ini kita masukkan ke sini. Nah, di sini karena filenya masih berbentuk zip atau file kompres, ini akan kita ekstrak ya. Kita klik kanan, kemudian ekstrak ya. Jadi kalau yang menggunakan HP nanti tinggal ditahan lama ya, diklik lama, itu akan muncul klik kanannya seperti ini, kemudian ekstrak. Atau kalau tidak, dipilih saja filenya, nanti di sini juga ada ekstrak, sama saja ya. Bisa digunakan salah satu, saya ekstrak. Nah, perhatikan jangan sampai menghapus nama folder yang di sini ya. Jadi pastikan ekstraknya di public HTML, WP Contents, plugins, extract files. Nah, ini sudah selesai semua ya. Nah, ini belum terlihat ya perubahannya, bisa kita reload ya, biar lihat apakah sudah ada folder WooCommerce atau tidak. Nah, ini jadi ini adalah plugin WooCommerce kita. Nah, ini bisa dihapus, silakan bisa dibuang saja, tidak apa-apa karena kita sudah mendapatkan file yang ada di sini ya. Sekarang kita akan mengaktifasi WooCommerce ini, kembali ke bagian yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah tadi yang add plugins ya, kita kembali ke plugins, kemudian ke install plugins ya, ke menu install plugins. Nah, di sini juga sekarang sudah muncul WooCommerce ya. Jadi sudah ada plugin WooCommerce-nya tapi belum aktif. Sekarang kita aktifkan ya. Kita aktifkan, kita klik activate. Nah, sudah tampil sampai di sini. Ini untuk kesempatan kali ini kita tidak perlu setup aja ya. Kita not right now aja, dipilih not right now, nggak apa-apa. Pilih not right now aja. Ini meskipun ada untuk setup wizard tidak perlu diperhatikan ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman di sini untuk keberhasilan kita menginstal WooCommerce itu ada menu WooCommerce-nya sendiri, ada produk, ada analytics, ada marketing dan sebagainya ya. Jadi, tapi tampilan dari website kita belum berubah. Coba kita lihat ya, kita visit site. Nah, tampilannya masih sama seperti ini ya, belum berubah. Tetapi di sini ketika kita klik ada dua, ada visit site, ada visit store ya. Yang biasa kita gunakan adalah visit site saja. Kemudian di sini nanti kita akan menginstal untuk tampilan yang kita gunakan kemarin adalah tampilan yang menggunakan tema atau template, itu menggunakan storefront namanya ya. Untuk menginstalnya kita tidak perlu melalui di sini ya, meskipun sebenarnya kita juga bisa melakukannya melalui themes, ini bisa. Tapi kita coba yang cara biasa saja. Kita klik menu appearance, kemudian themes. Nah, kemudian di sini ada add new ya, sama dengan yang di sini juga ada add new seperti yang di plugin tadi ya, add new. Nah, sekarang teman-teman cari yang namanya storefront ya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan yang ini juga. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin merubah itu boleh ya. Jadi tapi yang di sini kita akan menggunakan yang storefront dulu ya, supaya tampilannya sama seperti yang lama. Storefront.
Nah, ini adalah tampilan yang kemarin yang kita gunakan ya. Jadi ada namanya storefront dan ini gratis ya, gratis dari WordPress ya, dari punyanya Automattic. Nah, sekarang sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall tinggal kita aktivasi ya, deactivate. Nah, di sini kalau kita lihat ini tampilannya belum sepenuhnya berubah, masih seperti ini, tetapi ini sudah kelihatannya sudah berubah template-nya ya, template-nya yang berubah. Nah, untuk men-setting biar tampilannya seperti ini ya, yang seperti preview ini, di sini ada design your store ya. Jadi jangan terlewatkan untuk yang design your store ini. Tinggal klik let's go. Kemudian ini yang dipilih no thanks, skip the tour aja nggak apa-apa karena tidak kita gunakan. Nah, di sini kita akan dibawa masuk ke bagian customizing. Tapi dan di sini juga kita tidak perlu melakukan apapun, tinggal publish saja. Ya, jadi tampilannya awalnya seperti ini. Begitu kita publish, nah ini sudah terpublish ya. Kita coba refresh yang di sini. Nah, tampilannya sekarang sudah berubah ya. Jadi ada ada hero-nya di sini ya, hero slider namanya, kemudian shop by kategori, ada new in, ada we recommended. Nah, ini banyak produknya ya. Nah, nanti akan saya sedikit singgung tentang bagaimana kita merubah ini ya, merubah teksnya misalnya seperti apa, nanti akan kita coba ya. Kemudian kita kembali ke dashboard, kemudian ini di close saja ya, yang di sini di close. Nah, ini sudah muncul ya, setup complete. Nah, nanti yang di sini juga akan kita coba tambahkan ada menu di sini, tapi nanti di pertemuan selanjutnya saja. Yang di sini kita hanya fokus untuk install toko online-nya dan sedikit customizing saja ya. Setup complete, ini berarti ini sudah selesai yang untuk storefront-nya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan kita ingin merubah yang di sini ya, merubah tampilan yang welcome ini seperti apa ya. Kita kembali ke dashboard. Secara teori bahwa tampilan yang ada di sini ini adalah sebenarnya page ya. Buktinya seperti apa kita akan lihat. Kalau teman-teman lihat di sini ini tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa ya. Maksudnya ini hanya saya ingin menunjukkan saja di bagian setting kemudian reading. Ya, di sini ada static page. Ini otomatis disetting tadi oleh si storefront ya, storefront yang sudah melakukan perubahan ini. Karena kita menginstal dan kita setup page-nya tadi. Nah, page-nya di mana? Page-nya ada di sini. Kita lihat ada all page. Ya. Nah, di sini ada front page ya. Nama filenya adalah home page ya. Jadi ini tampilan ini ya, ini direpresentasikan oleh page ini. Jadi home page ini. Nah, ini tadi akan kita rubah, berarti kita mengedit di bagian page ini ya. Kita klik edit. Nah, kemudian kita coba rubah ya. Ini di sini tulisannya welcome gitu. Kita coba rubah menjadi selamat datang misalnya. Selamat datang. Ini silahkan nanti di yang bagian di bawah juga mau dirubah boleh ya. Nanti misalnya tagline-nya misalnya selamat datang di MHD Store. Apa tadi? Toko online terpercaya misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian di bawah ada shop by kategori, misalnya kita ingin biar kelihatan bahasa Indonesia saja misalnya. Misalnya berdasarkan. Nah, ini yang teman-teman kalau misalnya mau merubah bahasanya boleh pakai bahasa yang lain, nggak masalah ya. Kemudian ini misalnya new in, itu misalnya kita pakai terbaru misalnya. Terus ini misalnya direkomendasikan. Terus ini di bawah misalnya mau diganti juga nggak apa-apa, misalnya ini sedang diskon. Nah,
Ini untuk merubah ini tidak harus ikut di sini ya teman-teman, jadi boleh pakai yang lain, boleh pakai bahasa yang lain juga nggak masalah. Yang penting bagian-bagian yang ini jangan di del ya, yang ini jangan di del aja daripada teman-teman bingung. Nah, sekarang belum berubah ya, karena apa? Karena belum kita update ya. Kalau teman-teman kemarin buat post ya, itu kalau misalnya mau ada perubahan itu kan perlu di update ya. Ini saya update. Nah, coba kita refresh ya, sudah page updated ya. Saya coba refresh. Nah ya, sekarang tampilannya sudah berubah. Oke, tampilan website kita sudah seperti ini. Silakan bisa dirubah-rubah di bagian untuk editing ini ya. Tapi ini tidak terlalu banyak kita lakukan, karena yang untuk kesempatan berikutnya kita akan coba untuk bagaimana mengupload sebuah produk ya. Baik, itu teman-teman untuk seri hari ini, dan semoga bermanfaat dan semoga tidak ada error ya. Saran saya, videonya ditonton dulu sampai selesai semua ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, diulangi saja, tidak apa-apa. Jadi kalau sudah yakin, baru nanti diproses, daripada nanti di tengah jalan bingung gitu ya. Baik, itu saja teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.